ini juga kayak setiap minggu ada aja selamanya ininya kayak seolah TSM itu struktur secara masif. Ini memang dalamnya diulur-ulur terus. Saya kurang paham kalau itu ya. Saya kurang pahamnya itu persidangan kan ada jadwalnya ya. Saya yakin akan selesai pada saat jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Mau mengulur-ulur bagaimana kan ada waktunya. Saya yakin bakal selesai. Dan ada menduga bakal ada penambahan tersangka. Saya kurang tahu kalau itu. Kita saksikan aja jalannya persidangan, penambahan tersangka atau tidak itu menjadi kewenangannya penegak hukum. Menjadi kewenangannya penegak hukum. Ya sudah, kita ikutin aja lah, jangan beropini. Dengan adanya mungkin dari kemarin tuh selalu ribut di ruang sidang gitu, menurut Kak Fitri itu malah menjadi bumerang buat dari iya dong gitu. bumerang banget buat dia. Bumerangnya apa? Kok kayak, mohon maaf ya, kok kayak bodoh gitu. Kok harus mencari perhatian publik yang kira-kira nanti akhirnya kan ini bukan masalah yang orang itu membenarkan, mengiyakan aja apa yang saudara terdakwa lakukan. Kalau tujuannya membodohi masyarakat seperti contohnya BCA mau disomasi itu kan lucu ya. Akhirnya kan terdakwa diserang oleh orang-orang yang pintar ya, bukan buzzer nih, orang-orang yang berilmu bahwa apa yang dikatakan itu ya lucu. Nah, kemarin juga ada dipostingan kakak-kakak menjadi salah satu wakil rakyat, itu seperti apa sih? Oke, itu ya. Nih, terima kasih pertanyaannya dan mohon maaf sebelumnya. Kalau beliau sebagai wakil rakyat mewakili rakyatnya, saya rakyat ya. Saya rakyatnya mewakili rakyat yang lain ya. Saya bertanya. Ya, saya rakyat yang mewakili rakyat yang lain. Saya memang bukan perwakilan rakyat, tetapi izinkan saya juga membela rakyat. Ya. Terutama dalam tuduhannya tidak fair katanya. Teman-teman media semua kan hadir nih di dalam persidangan. Kan saya bertanya bagian mana yang menurut perwakilan Dewan yang terhormat ini, persidangan ini tidak fair. Bagian mana? Saya juga kepengen tahu. Karena kan saya datang ke dalam persidangan itu. Saya mendengarkan, saya melihat, menyaksikan, saya juga pengen tahu bagian mana yang dirasa tidak fair. Makanya kan saya ajak, ayo sekali-kali kita datang ke persidangan, biar bisa menilainya dengan objektif. Dari awalnya adanya pelaporan, penahanan di PMJ, dan sampai bergulir di persidangan, kan kita menyaksikan semua. Bagian mana yang tidak fair, itu saya bertanya. Tapi ya sudahlah, saya rasa beliau sudah menyadari bahwa ini bukan perkara skincare saja ya, tanda kutip, bukan hanya masalah skincare saja. Alasan skincare yang digadang-gadang di bawah itu kan saya sudah jelaskan bahwa saya pun punya klinik di sini, dulu pun saya pakai produk itu dan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Saya akan berdiri di barisan terdepan orang-orang yang menyelamatkan masyarakat katanya. Itu ya. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Ribersin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Itu sih, Bapak Dewan maaf ya. Mudah-mudahan udah paham nih sekarang. Ada lagi? Ada pertanyaan titipan apa? Saya akan jawab. Ada pertanyaan nanti saya disorot kamera mukanya seperti apa? Silakan. Ada apa? Yuk. Yang soal dugaan yang katanya RG nyuap hakim itu. Itu mau laporin juga Kak, benar nggak? Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan.
Karena ini kebiasaan ya. Saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah. Kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Tapi kita sudah mendengar full, tadi kan ada fullnya ya, mungkin tapi tadi sudah diinfokan. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Iya. Itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Tapi untuk indikasi dugaan oknum yang berbicara ini mungkin dari pihak Pak Fitri ataupun DRZ sudah tahu tuh. Sudah tahu karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap katanya. Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini emang anaknya juga nggak benar ya. Menurut saya dia itu memang copet. Kalau saya bilang, kalau pemeras kan gede nilainya miliaran. Kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya. Nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Dia menjual mungkin informasi itu dengan akhirnya ya kita lihat aja nanti sampai di mana. Berarti 2 orang itu memang ingin. Satu orang cewek itu ya Kak? Atau yang cowok. Saya nggak tahu cowok apa cewek, tapi fisiknya sih cowok. Berarti memang tidak ada ya kayak untuk. Tidak ada. Ini menarik sekali. Aduh, sudah saya melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya, insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya, ya mudah-mudahan. Selalu. Tapi kan apa sih Kak, mungkin banyaknya ya juga itu satu belajar terus fitnahan dari DRG sendiri, Kakak mungkin apa saja mungkin. Kalau sebetulnya kalau perbazaran itu saya udah nggak peduli ya, karena oknum yang diduga menjadi pegawai buzzer itu sudah 2 orang nih yang spill ke saya, sudah 2 orang yang bagaimana mengoperasionalkan perbazaran itu, apa dia yang diperintahkan, serang Fitri Saluteru, serang Sela Sokia, serang Reza Gladys dengan kata-katanya template ya. Tapi ya sudah, saya juga nggak mau terlalu menanggapi lah, ini mungkin bahaya juga ya, bukan hanya untuk kasus ini bahaya juga buat negara. Kalau sekarang dibiarkan nih perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik perbazaran ini dibiarkan memamah biak nih di negeri ini, itu bahaya. Mudah-mudahan bisa diproses ya. Nanti mungkin saya akan menginformasikan karena saya dikasih tahu tempatnya di mana, tempat menaruh alatnya di mana, orang-orangnya saya sudah difotoin, sudah tahu. Ya, mungkin nanti kalau saya ada waktu saya berikan informasi ini ke pihak yang berwajib agar diselidiki apakah benar informasi ini atau tidak. Tapi dari orang yang menginformasikan ini, apa kata-kata yang kira-kira bakal keluar nanti, dia sudah spill ke saya dan itu terjadi. Kayak sekarang nih kan, sekarang lagi musimnya, oh Daviena jangan bersaksi, kamu sudah bisa jualan, oh gini, jadi saut-sautan ya, itu sudah bisa ditebak. Tapi kalau kita lihat dari pembelanya pelapor ini kan nggak ada yang seperti itu. Semua ada manusianya. Sekarang setiap malam saya itu mendengarkan apa tuh namanya ngomal ya, diskusi tentang kasus ini itu menarik ya, karena pintar-pintar yang memberikan pendapat. Kan juga sempat kemarin juga
Bang Sunan melalui AA menyenggol Kak Fitri AA di dalam Sudahlah. ini gimana Kak sampai Terlalu saya kalau mau mendekati brother saya itu sudahlah, memang kan dia passionnya di situ ya. Udah biarin aja. Saya nggak mau menanggapi itu. Bagaimanapun dia brother dan istrinya sister saya. Apa itu. Biasa dia, kita hiburan aja itu mah ya. Hiburan aja. Nggak dianggap bisnis ya. Nggak usah dianggapin serius. sampai di sepil AA dengan adanya chatan-chatan yang Kakak Catannya kan saya udah kasih tahu backupnya bagaimana dari saya. Nggak ada saya malah bilang sudahlah, kan kalau abang itu kan laki-laki, kalau emosi ya wajar lah. Kita sebagai perempuan ngapain masuk ke dalam arena itu, ke tengah itu ya, keinjak. Kalau ada yang keinjak, kalau ada yang kesenggol ya wajar ya. Tapi kan saya kalau dilihat di rekaman kan saya sempat musap-musap bahunya, sudah untuk menenangkan. Bukan mukul ya. sudah gini. Ini ya. Sudah. Kalau mukul kan gini, mukul. Udahlah, jangan ditanggapi itu mah. Nggak menanggapi Fitri sama Jana gimana? Yang mana nih? Yang pra-peradilan. Dia ini kayaknya ya musuh abadi ya. Saya melihatnya ini mungkin ada percintaan di sini. Ada rasa mungkin ya. Ada rasa, mungkin nggak tahu nih apakah cinta tertolak atau apa gitu. Saya nggak tahu, nanti saya tanya dokter Richard, karena saya pernah podcast sama dia ya. Kenapa sih ini kok nggak selesai? Apakah ada perasaan di antara kalian berdua? Ketawa dia. Kalau orang ngebenci itu kan fokus gitu ya. Fokus ya, tanggapannya sudah kan saling lapor nih katanya, ya sudah kita lihat aja sampai di mana. Soal laporan gimana Kak? Sudah selesai, saya sudah memberikan keterangan, saya sudah diklarifikasi, saya sudah memberikan klarifikasi saya. Gak ada yang penting harus dibahas. Semua orang bisa melapor ya, semua orang, dan saya pun punya hak lapor sebetulnya. Saya yang berhak melapor harusnya. sedang yoga Sidang Yoke nanti saya update ya, karena kemarin itu baru Yoke dipanggil di sidang sebagai terdakwa. Untuk kelanjutannya saya belum tahu, nanti saya kasih tahu kalian. itu sudah digelar ya. Sudah memasuki sidang tahap awal. Oke, gimana Pak, artinya ini sudah digelar dan tadi kan indikasinya kan lama, tapi kan yoga untuk dideportasi karena Nggak ada lah, sudahlah. Ini kalian ini jangan juga termakan hoax ya. Kalian media-media yang bagus nih pemberitaannya, nggak mungkin. Itu negara itu sudah mentersangkakan orang, pasti akan selesai. Kenapa saya itu nggak mau cuap-cuap, keluar-keluar. Saya ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa negara ini kalau memang perbuatannya ada, barang buktinya ada, sini akan diproses dengan adil kan. Jangan terus nggak bijak juga ya. Jangan terus nanti kita menggiring opini, oh ini disuap, oh ini tidak adil, oh ini yang mana. Kita benar kata Bang Denny Sumargo tuh, kita mau pakai keadilan yang mana nih? Mau percaya ke yang mana kalau kita nggak adil buat penegak hukum yang memang benar-benar tegak lurus, selalu digiring-giring opini seperti itu. Dan perlu kalian semua pahami dan tahu ya, Yoke pun menyadari kalau dia memang salah. Dia selalu mengatakan, saya memang bersalah Bu Fitri, saya minta maaf, saya memang bersalah. Itu ya, itu sih. Tapi karena dia sudah banyak melakukan komunikasi dengan ibunya, mengirim surat, menyampaikan pesan-pesan ke saya bahwa dia menyesal dan dia meminta maaf, tidak henti meminta maaf, ya saya juga kan dulu ya. Tapi yuk kita lihat ini, saya tidak pernah mengatakan apapun kepada media untuk misalnya bergembira, untuk apa, untuk menjaga netralisasi ini. Dari awal tertangkapnya Yoke, saya percaya banget kepada penegak hukum, saya akan mendapatkan keadilan sesuai yang saya harapkan. Jadi ada nanti dipanggil visualisasi. Sudah pasti, saya kan saksi pelapor. Sudah dari jadwalnya. Belum ada. Nanti dikasih tahu kalau ada. Berarti sudah pernah ketemu ya Kak? Lagian kalian juga mau ngapain diliput, kan ini bukan hal yang penting untuk diliput, ya sudah lah. Ya. Udah, kita yang gini-gini tuh yang pasti apa? ITE ini ada, hukumannya ada, ya harus bijak lagi dalam bermain sosial media. Oke. Makasih Kak Fitri. Mantap ya. Udah. Mantap Kak. Ada yang lagi. Yang live ya, mantap ya, yang live ya, nggak dipotong-potong nih. Buat ini nih Kak. Hah?
Salam buat siapa? Buat pemirsa di rumah. Siapa ini? Dari mana? Intens. Intens. Oke, salam buat pemirsa Intens.